sahabat Jerian Education, kembali lagi bersama dengan saya pada pagi hari ini. Saya akan berbicara tentang ada satu hal yang sangat menarik. Nah, apakah Anda pernah mengalami yang namanya putus asa? Pasti dong. Pasti di dunia ini orang pasti mengalami banyak ya hal-hal yang membuat dia berputus asa. Nah, dalam materi kali ini saya akan menjelaskan kepada kita dan setidaknya dapat menolong Anda untuk mencari solusi yang terbaik untuk memilih tidak berputus asa. Nah, saat ini saya akan berbicara tentang satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Nah, pasti kita di tengah-tengah pandemi ini ada banyak hal yang kita alami. Ya, di tengah-tengah pandemi ini kita bisa mengalami banyak keadaan, kondisi di mana kesulitan, penderitaan semakin banyak kita alami. Nah, di tengah-tengah ini kita pasti bisa aja mengalami yang namanya putus asa. Kita tidak lagi berpengharapan, kita tidak lagi memiliki satu harapan ke depan. Karena situasi dan kondisi adalah sesuatu yang tidak menentu di tengah-tengah pandemi ini. Nah, untuk memilih tidak berputus asa, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan putus asa. Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki pengharapan, di mana hidup seseorang di dalam satu keadaan tertentu, seseorang tidak lagi ada harapan di dalam dirinya. Yang terjadi adalah seluruh hormon-hormon tubuhnya, seluruh pikiran, hati, dan perasaannya itu sudah down. Dan apa yang terjadi, dia mengalami suatu tekanan yang membuat kesulitan dalam hidupnya itu untuk keluar daripada semua masalah itu. Nah, akibatnya adalah orang akan mengalami stres. Ya, dia akan mengalami stres. Yang kedua adalah dia mengalami hidup yang tidak karuan. Jadi dia pandang hidup ini sudah tidak ada gunanya lagi. Ya udah, hidup semaunya saja, melakukan ini dan itu. Bahkan ada orang yang mengurung diri di dalam kamar, ada orang yang bersembunyi, ada orang yang lain sebagainya dia lakukan cara karena dia mengalami putus asa. Dan yang paling ekstrim yang terakhir adalah bunuh diri. Ini adalah salah satu yang paling ekstrim. Orang yang berputus asa pasti dia melakukan hal demikian. Karena kenapa? Karena tadi dia sudah mengalami suatu keadaan di mana sudah terpuruk sama sekali, sehingga dia tidak bisa bangkit lagi dan pilihan yang terakhir adalah bunuh diri. Nah, ini sebenarnya sangat fatal. Mengapa? Karena memilih untuk tidak berputus asa adalah sebuah sikap, tindakan, atau pilihan kita sendiri. Ya, sebenarnya kita itu tidak ditentukan untuk berputus asa. Nggak ada. Tetapi kitalah yang memilih untuk berputus asa sebenarnya. Jadi ada quote yang sangat baik, yaitu kita tidak ditentukan untuk berputus asa, tetapi kitalah yang memilih putus asa. Jadi kita yang memilih sendiri berputus asa karena keadaan, kondisi di mana yang kita alami, ya itulah keadaan kita. Jadi kita memilih sendiri untuk berputus asa. Nah, hanyalah orang-orang yang memiliki iman yang kokoh, yang tangguh, yang kuat, yang dapat memilih untuk tidak berputus asa. Saya berharap Anda semua adalah orang-orang yang beriman di dalam Kristus Yesus, sehingga Anda memilih untuk tidak berputus asa. Di tengah pandemi, di tengah kesulitan, di tengah-tengah hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen yang memiliki iman yang sejati haruslah memilih untuk tidak berputus asa. Nah, ada dua ciri orang yang mengatasi atau menghadapi keadaan di mana kesulitan itu yang terjadi pada saat dia mengalami putus asa. Yang pertama adalah fight. Fight itu artinya bertempur. Nah, keadaan di mana kita seluruh tenaga, seluruh hidup kita semaksimal mungkin kita bertempur atau kita berperang atau kita berjuang untuk mengatasi kesulitan yang ada. Itulah fight. Berbagai cara untuk melepaskan diri daripada berputus asa, yaitu dia bisa melakukan yang namanya tindakan fight. Fight artinya mengerahkan tenaganya untuk mengatasi kesulitan yang ada. Dan sikap yang kedua adalah flight.
Flight itu artinya melarikan diri dari kondisi ini. Dia melarikan diri dari kesulitan yang ada. Nah, itulah yang terjadi. Kebanyakan orang di tengah-tengah kesulitan yang ada, ya dia mengalami eh, berbagai macam hal. Nah, itulah yang terjadi. Dia eh, melarikan diri. Hidup ini sudah tidak ada gunanya lagi. Lebih baik aku menjauhkan diri, hidup yang berpengharapan. Nah, di sini kita bisa melihat apa alasan, apa penyebab daripada orang mengalami eh, putus asa. Yaitu ada suatu gangguan yang terjadi. Ada satu masalah yang timbul di tengah-tengah, baik itu eksternal maupun internal. Jadi, dengan adanya masalah ini, maka seseorang bisa mengalami putus asa. Nah, di tengah-tengah para pelajar bisa aja mengalami putus asa. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan nilai yang terbaik, dia putus asa. Saya sudah berjuang selama ini tapi nilai saya segini. Atau dia melamar satu sekolah yang dia inginkan. Nah, banyak kan di Indonesia yang namanya sekolah favorit gitu ya. Jadi kebanyakan banyak orang anak-anak sekarang ini yang kalau tidak diterima di sekolah favoritnya, dia putus asa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Nah, itu yang terjadi. Atau misalnya nilai UN-nya tidak memenuhi standar atau tidak lulus. Apa yang terjadi? Dia bisa saja bunuh diri. Nah, keadaan-keadaan tertentu bisa membuat orang mengalami namanya putus asa. Nah, itulah penyebab-penyebabnya tadi. Nah, sekarang kita harus melihat secara garis besarnya bahwa sebenarnya orang yang berputus asa, dia bisa memilih untuk tidak berputus asa. Kenapa? Karena dalam perspektif orang Kristen, seharusnya seseorang itu tidak memilih untuk berputus asa. Kenapa? Karena kalau dia mengetahui Allah yang sesungguhnya, Allah yang berdaulat dalam dirinya, Allah yang menciptakan dia, sebenarnya dia tidak perlu takut, dia tidak perlu gemetar. Ya, kita secara manusia, secara alamiah kita mengalami getaran dalam diri kita, ada rasa takut, ada rasa khawatir dan sebagainya. Tetapi orang yang berpengharapan, orang yang memiliki iman yang kuat, pasti dia bisa melewati yang demikian. Kenapa? Karena dalam bacaan kita tadi, Matius pasal 6 ayat 5 sampai 34, itu di sana berbicara tentang Allah memelihara ciptaannya. Nah, ciri orang yang sudah mengetahui tentang hal ini, maka dia tidak akan memilih untuk berputus asa, tidak. Tapi karena dia tahu bahwa Allah memelihara ciptaannya. Semenderita apapun kita, semiskin apapun kita, dan sekecil apapun kita di hadapan Tuhan, Allah memelihara ciptaan. Itu adalah salah satu pengharapan yang harusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen. Yang kedua adalah Allah bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Allah bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya merupakan satu perjanjian Allah kepada manusia bahwa dia memelihara seluruh ciptaannya. Ya, setelah diciptakan dia tidak mungkin hanya membiarkan begitu saja. Ya, tidak. Tetapi dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya mengapa kita tidak boleh berputus asa, karena Allah mengetahui dan Allah bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Dan yang terakhir adalah Allah berdaulat atas seluruh ciptaannya. Orang beriman kalau dia menerima bahwa Allah berdaulat atas seluruh ciptaannya, maka jelas bahwa hidup ini bukan hanya kita pikirkan tentang egoisme kita sendiri, tapi kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang Allah, bahwa dengan kita mengetahui bahwa Allah berdaulat di dalam diriku, Allah berdaulat di atas seluruh hidupku ini, aku tidak berdaulat untuk melukai diriku sendiri. Misalnya orang bunuh diri, dia melukai dirinya sendiri, dia tidak berdaulat dalam hal itu, dia tidak punya hak untuk membunuh dirinya sebenarnya. Tetapi itu adalah suatu choice atau suatu pilihan yang ada di dalam diri manusia. Nah, kalau dia mengetahui bahwa Allah berdaulat dalam dirinya, maka sebenarnya dia hanya mengatakan, ya, aku menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui bahwa di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan kepada kita adalah hikmat Allah untuk mengatasi segala keadaan. Hikmat Allah untuk bisa mengatasi kesulitan. Hikmat Allah untuk berperang melawan keadaan-keadaan yang ada. Hikmat Allah untuk terus kita belajar. Nah, kalau kita sudah mencari dahulu kerajaan Allah, maka sebenarnya kita memiliki suatu prinsip di dalam hidup. Kita mengerti bahwa sebenarnya hidupku ini adalah ada Allah yang memeliharanya. Hidupku ini ada Allah yang bertanggung jawab. Ya, karena itu adalah kebenaran. Nah, kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab kita semua, maka sebenarnya dari Kejadian sampai Wahyu, Allah berdaulat atas seluruh ciptaannya. Maka di dalam keselamatan kita pun Allah berdaulat di sana. Itulah sebabnya mengapa kita tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena Allah berdaulat di dalam diri kita. Kita memiliki pengharapan yang sejati, kita memiliki suatu iman yang kuat kepada Tuhan bahwa Allah memelihara saya. Di tengah pandemi, di tengah keadaan, di tengah kesulitan, penderitaan yang kita alami, tentu tidak mudah untuk kita lewati. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang kuat dan kokoh, itulah yang bisa melewatinya. Karena kenapa? Karena dia tidak pernah memilih untuk berputus asa. Demikianlah cara kita untuk bisa keluar daripada keadaan ini, dan saya harap saya dan Anda semua adalah orang-orang yang memilih untuk tidak berputus asa. Nah, di bawah ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan Anda menjawabnya sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi di atas. Yang pertama adalah, mengapa orang Kristen tidak perlu untuk putus asa? Yang kedua, apa yang kita lakukan supaya kita tidak berputus asa? Dan yang terakhir adalah, hal-hal apa sajakah yang kamu pelajari dari seluruh penjelasan yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi? Nah, nanti kamu rangkum setiap pelajaran yang telah saya sampaikan tadi, jelaskan tadi, buat dalam satu halaman, sehingga kalian boleh mengerti dan memahami sebenarnya mengapa orang Kristen tidak perlu berputus asa, dan dia harus memilih yang namanya hidup tanpa putus asa. Demikian, yang Shalom.